Ada satu malam di Mekah, sekitar tahun ke-6 kenabian. Seorang pria berjalan dengan langkah berat, pedang terhunus di tangannya. Wajahnya keras, matanya menyala. Ia sudah memutuskan, malam ini ia akan mengakhiri segalanya. Ia pergi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah punya rencana yang berbeda. Dan rencana itu bukan hanya mengubah hidup satu orang, tapi mengubah arah sejarah dunia selamanya. Siapa pria itu? Dan apa yang terjadi malam itu? Ini adalah kisah Umar bin Khattab, salah satu transformasi jiwa paling mengagumkan dalam sejarah Islam. Sebelum kita bicara tentang siapa Umar setelah Islam, kita harus jujur tentang siapa Umar sebelumnya. Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh paling ditakuti di Mekah. Tubuhnya besar, suaranya menggelegar, dan keberaniannya tidak diragukan. Suku Quraisy sangat menghormatinya, bahkan ia menjadi salah satu duta besar suku mereka. Tapi Umar juga keras. Ia membenci Islam dengan sepenuh hati. Bagi Umar, Islam adalah ancaman terhadap tradisi leluhur, terhadap tatanan masyarakat Mekah, terhadap segala yang ia kenal dan ia jaga. Dan seperti banyak orang Mekah saat itu, ia pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini bukan legenda, ini sejarah. Dan Umar sendiri, jauh kemudian setelah masuk Islam, pernah menangis mengingat perbuatan itu. Ia berkata, "Dulu aku mengubur anakku. Ketika tanah mulai menutupinya, ia mengusap debu dari wajahku." Bayangkan, pria yang kemudian menjadi salah satu pemimpin terbesar Islam pernah melakukan itu. Ini bukan untuk menghakimi masa lalunya. Ini untuk menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan hidayah Allah. Kembali ke malam itu, Umar keluar dari rumahnya dengan satu tujuan, mengakhiri Islam dengan mengakhiri hidup Nabi Muhammad SAW. Ia sudah muak. Ia sudah tidak tahan melihat perpecahan yang menurutnya dibawa oleh ajaran ini. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seseorang yang bertanya, "Kemana kamu pergi, wahai Umar?" "Aku pergi untuk membunuh Muhammad," jawabnya tegas. Orang itu terkejut. Ia kemudian berkata, "Urus dulu urusanmu sendiri, wahai Umar. Adikmu sendiri, Fatimah, sudah masuk Islam." Umar terdiam, lalu amarahnya berbalik arah. Ia bergegas ke rumah adiknya Fatimah binti Khattab. Dari luar ia mendengar suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, lantunan ayat Al-Quran. Ia mendobrak pintu masuk, suasana berubah panik. Adiknya dan suaminya Said bin Zaid menyembunyikan lembaran yang mereka baca. Umar bertanya dengan keras, "Apa yang kalian baca tadi?" Fatimah tidak menjawab. Umar marah, ia memukul Said. Ketika Fatimah mencoba melindungi suaminya, Umar ikut memukulnya hingga berdarah. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Fatimah berdiri tegak, darah mengalir di wajahnya, dan ia berkata dengan tenang, "Ya Umar, pukul saja kami, tapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Umar terdiam, ada sesuatu dalam keteguhan adiknya yang menghantam dadanya. Ia meminta lembaran itu, Fatimah memberikannya setelah Umar bersuci. Dan Umar membaca, surah Taha, ayat demi ayat mengalir ke dalam hatinya. "Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Air mata Umar jatuh. Pria yang tidak pernah menangis itu menangis. Ia berkata perlahan, "Tunjukkan aku kepada Muhammad." Inilah fakta yang mungkin belum banyak yang tahu. Jauh sebelum malam itu, Rasulullah SAW pernah memanjatkan sebuah doa, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham." Amr bin Hisham kita mengenalnya dengan nama lain, Abu Jahal, musuh Islam yang tidak pernah berubah hingga akhir hayatnya. Allah menjawab doa Rasulullah SAW dengan memilih Umar bin Khattab. Dan begitu Umar masuk Islam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Muslim yang sebelumnya bersembunyi, yang sholat secara diam-diam karena takut, kini berjalan terang-terangan di jalanan Mekah bersama Umar di barisan depan. Umar berkata, "Demi Allah, kami tidak masuk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi, dan kami tidak akan sholat kecuali dengan terang-terangan." Inilah kekuatan satu orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, karena Allah yang memilihnya. Bertahun-tahun kemudian, Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua umat Islam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang melampaui Persia dan Romawi. Dua kekaisaran terbesar di dunia saat itu tunduk di hadapan pasukan yang beriman. Tapi di istana mana Umar tinggal? Tidak ada. Umar tidur di atas tikar kasar. Ia berjalan sendiri di malam hari memantau rakyatnya. Pernah suatu malam, ia menemukan seorang ibu yang anaknya menangis kelaparan.
dan Umar sendiri yang membawakan makanan ke rumah mereka, memikul karung di punggungnya sendiri. Dan inilah fakta yang paling menyentuh. Saat Umar bin Khattab wafat, bajunya ditemukan bertambal sebanyak 14 jahitan, 14 tambalan pada baju seorang khalifah yang menguasai wilayah dari Persia hingga Mesir. Umar bin Khattab wafat sebagai syahid, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika sedang memimpin sholat subuh. Dalam kondisi sekarat, ia meminta diberitahu apakah ia masih berada dalam syaf sholat. Dan ketika ia tahu bahwa ia berada di luar syaf, ia meminta digeser agar kembali di posisi yang benar. Subhanallah. Wasiat terakhirnya, aku wasiatkan kepada khalifah sesudahku untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muhajirin dan ansar. Pria yang dulu pergi dengan pedang untuk membunuh Nabi, wafat dengan darah mengalir sedang dalam sujud kepada Allah. Sahabatku ngaji santai TV, Umar bin Khattab adalah bukti bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh Allah, tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diampuni olehnya, dan tidak ada manusia yang terlalu jauh dari hidayahnya. Jika Allah bisa mengubah Umar, pria yang pergi dengan pedang untuk membunuh Nabi SAW, menjadi salah satu pilar terkuat Islam yang pernah ada, maka tidak ada dari kita yang boleh berputus asa dari rahmat Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau video ini bermanfaat, simpan, bagikan, dan komen di bawah. Kisah sahabat siapa yang ingin kalian dengar selanjutnya? Jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah luar biasa yang akan kita bahas bersama.